Halo kawan Gizi, balik lagi di BGN Talk. Seperti biasa kita akan membahas dan mengupas tuntas terkait program makan bergizi gratis dari berbagai sudut pandang. Pada kali ini kita bersama narasumber yang luar biasa yang dikenal dengan kecantikan dan humble-nya nih. Kenalkan dulu, ini ada dari anggota DPR RI Komisi 9, Teh Selika. Assalamualaikum, Halo Teteh. Zara, sehat? Sehat, Teteh sehat? Sehat. Gimana hari ini? Sibuk ya kayaknya ya? Lumayan. Alhamdulillah. Tapi bahagia ya, lihat ini Bahagia, pemandangannya indah iya. sekali. Ini beda banget podcastnya karena belakangnya hijau-hijau. Biasanya Iya. kita di studio BGN warnanya biru-biru, ini warnanya hijau-hijau. Dan tadi kita sempat ke lapangan juga. Betul. Sebelumnya kita Ya, sempat ke lapangan, nanti kalau Jumat, dan setiap Jumat Korcam ya, Korcam dari Kecamatan Bojong memberikan biasanya Jumat berkah dan dikasih ke semua rumah makanan buat rumah-rumah yang ada di sini. Selain tentunya penerima manfaat. Jadi ini salah satu bukti keberadaan program makan bergizi gratis memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Bojong. Baik kawan Gizi, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, ada Teh Selika yang juga anggota DPR RI Komisi 9. Ya. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang masih ramai dan masih menjadi perbincangan hangat sampai hari ini ya Teh ya. Pertama Teh, begini, Teh Selika selaku anggota DPR RI pasti berperan ya, sangat berperan khususnya dalam pengawasan dan juga pengambilan keputusan dalam kebijakan, kurang lebih begitu. Saat program MBG ini hadir, respon Teteh seperti apa selaku ibaratnya perwakilan rakyat melihat program ini baik dari segi urgensi dan juga anggarannya Teh? Iya. Izinnya Teh Zara Iya, ya. siap, Jadi tentunya kalau kita bicara salah satu program prioritas yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, terkait makan bergizi gratis dengan niat yang mulia, harapan cita-cita masa depan anak bangsa. Tentunya awal mendengar pastinya kita respon untuk mendukung, ya, karena untuk pembentukan sumber daya manusia itu memerlukan program-program yang nyata, yang taktis, yang besar harapan. Tentunya sumber daya manusia yang diharapkan di Indonesia Emas itu benar-benar bisa kita wujudkan ya. Jadi anak-anak yang cerdas, yang sehat fisiknya, kuat badannya, cerdas secara intelektual, emosi dan lain sebagainya. Nah, namun tentunya berjalannya waktu, sebuah program yang baik ini kan tentunya juga harus memerlukan perencanaan ya yang matang. Sehingga ketika perencanaan ini matang, program yang baik ini pastinya akan berjalan optimal. Betul. Nah, jalannya program ini kan tentunya memang dari awalnya terkesan terburu-buru kalau menurut kami ya. Jadi memang karena mungkin ini adalah program yang inisiasi Bapak Presiden, yang tentu juga semua juga harus bekerja keras ya untuk mewujudkannya dengan niat yang baik gitu loh. Betul. Nah, namun tentunya dengan jalannya waktu pastinya ada pro kontra. Betul. Pastinya ada perbaikan. Pastinya ada hal-hal yang memang harus benar-benar dilakukan atau diawasi lebih ketat lagi kan gitu lah. Nah, dan sejauh ini sih menurut saya kan dengan jalannya waktu akhirnya program ini sedikit demi sedikit bisa mengalami perbaikan yang baik, termasuk juga anggarannya. Betul. Jadi yang terpenting kan regulasinya harus jelas. Betul. Terus kolaborasinya harus jalan. Betul. Ya, sehingga ketika ada hal-hal yang kita nggak inginkan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Gitu, Betul. Teh. Betul, karena memang sejak program ini hadir tentunya dalam proses pelaksanaannya kan butuh persetujuan dari DPR dulu. Betul. Dan itu juga terjadi juga di bulan Januari tahun 2025 ya, ketika waktu itu Badan Gizi Nasional juga melakukan rapat untuk membahas terkait program ini. Nah, Teh tadi kan Teteh sempat menyinggung bahwa ternyata makin kesini program ini makin berjalan dengan baik, alhamdulillah begitu. Tentunya kan hal itu bisa terjadi ketika kolaborasi itu terjadi antara Badan Gizi Nasional dengan pihak pemerintah, lalu juga dengan masyarakat dan juga berbagai pihak lah, misalnya guru dan lain-lain. Menurut kacamata Teteh, apakah kolaborasi itu sudah terjadi hari ini dengan baik atau bagaimana? Kalau secara jujur dari kacamata saya,
itu belum optimal di lapangan ya. Karena memang awalnya jujur silo-silo, awalnya sendiri-sendiri. Jadi pusat punya program, sedangkan pelaksana teknis itu kan daerah. Nah, terus juga mitranya kadang-kadang bukan putra daerah di situ ya. Jadi pasti banyaknya miskomunikasi, simpang siur informasi ya, banyak hal lah ya. Dan belum lagi tentunya program ini kan awalnya bingung ya gini loh. Ini programnya gimana nih biar jalan secara optimal. Penerima manfaatnya kan jelas tuh, peserta didik sama peserta non peserta didik. Nah, yang peserta didik kan berarti harus ada komunikasi nih. Si SPPG-nya dengan sekolah-sekolah kan gitu loh. Dengan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota yang ada di wilayah situ kan gitu loh. Dengan kepala desa di sana ya, dengan kader-kader di sana untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi itu kan perlu waktu ya, perlu kolaborasi, perlu silaturahmi, perlu banyak hal yang harus dilakukan. Nah, memang sejauh ini sudah sangat cukup baik dibanding awal. Kalau di awal kan ya kita lihat lah banyak yang pro kontra lah terhadap program ini. Tapi sekarang so far sih aku lihat sih sudah cukup baik walaupun belum optimal. Karena kalau saya turun ke lapangan memang masih ada miss, tapi walaupun itu sudah cukup jauh lebih lebih kolaboratif lah dibanding awal ya. Jadi mungkin banyak juga pembelajaran terhadap case-case yang selama ini terungkap ya. Dan tentunya namanya program ini kan pastinya perlu penyesuaian, perlu adaptasi untuk berjalan secara optimal. Jadi memang belum sempurna, tapi sudah cukup baik. Betul, belum sempurna tapi alhamdulillah sudah cukup baik. Karena memang program ini juga alhamdulillah sudah jalan juga 1 tahun lebih. Tentunya perbaikan dan evaluasi harus terus dilakukan. Karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan sampai akhir pun, maksudku tuh ya selamanya harus dievaluasi, harus dimonitoring, harus dievaluasi, harus benar-benar dijaga mutu kualitasnya, benar nggak? Terus juga harus benar-benar ya komunikasi yang baik dengan semua pihak. Karena kan ini program jangka panjang ya. Jadi memang ini harus benar-benar mulai dari hari ini dan selanjutnya ini harus benar-benar dipererat lagi gitu loh. Cara komunikasinya, cara bertindaknya, dan juga cara melakukan monitoring dan evaluasinya. Betul, dan ini memang menjadi PR juga untuk khususnya kepada kepala SPPG ya, untuk bisa mengedukasi, mensosialisasikan program ini dengan baik ke masyarakat. Khususnya para guru juga yang berhadapan langsung dengan anak-anak ketika memberikan MBG kan harus mengedukasi bahwa ini makanannya hari ini dan sebagainya gitu. Sehingga pesan selain makanannya sampai ke anak-anak, tapi pesan gizinya juga dapat dipahami oleh penerima manfaat, kurang lebih begitu. Nah, Teteh kan sering sekali bertemu dengan masyarakat, khususnya ibu-ibu yang memiliki anak ketika Teteh melakukan kunjungan ke daerah pemilihan gitu. Nah, menurut Teteh ketika berhadapan langsung dengan para penerima manfaat, khususnya orang tua dari penerima manfaat, apakah menurut Teteh MBG ini sudah menjadi solusi yang tepat terhadap ketimpangan akses gizi, khususnya di wilayah pemilihan Teteh di Purwakarta, Bekasi dan juga Karawang? Akses ketimpangan gizi ini salah satunya kan yang menyebabkan stunting ya. Betul. Itu salah satu juga program pemerintah yang harus kita intervensi khusus menurut saya pada hari ini. Betul. Dan ketimpangan akses ini dengan berdirinya SPPG dengan pemberian makan bergizi gratis ini menjadi solusi untuk menangani atau mengatasi intervensi stunting. Jadi kita ngomong stunting dulu ya. Belum lagi tentunya akses infrastruktur nih Teh ya, di daerah-daerah 3T, daerah-daerah timur ya, apalagi tentunya kalau jauh dari akses pelayanan pemenuhan gizi, bagaimana PMT ya, kalau kita kan stunting itu dikasih lah pemberian makanan tambahan tuh ya, oleh para kader-kader posyandu dan lain sebagainya. Nah, itu mendekatkan akses. Nah, MBG ini menjadi salah satu solusi juga nih untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, untuk daerah-daerah yang di mana ada anak-anak stunting yang cukup banyak gitu loh, untuk kita benar-benar melakukan pendampingan, baik pemberian PMT maupun juga dikasih asupan gizi tambahan, ya ini berupa makan bergizi gratis. Nah, kita lihat sih memang itu salah satu solusi. Di samping tentunya literasi gizi juga harus dilakukan. Karena makan bergizi itu berbeda dengan makan
bergizi gratis itu berbeda dengan makan gratis kan gitu. Iya, betul. Makanya isi piringku ini kan menjadi harus dipahami gitu betul. loh oleh semua pihak, khususnya ibu-ibu nih, Iya, betul. bahwa makanan yang memang dikonsumsi oleh anak-anak mereka ini benar-benar makanan yang memang bergizi buat tumbuh kembang anak-anak mereka. Yang ketiga ekonomi Teh, jadi ekonomi juga berperan penting loh, karena kan ya kita masih banyak masyarakat juga yang ekonominya juga terbatas. Betul. Sehingga tentunya dengan kehadiran makan bergizi gratis diharapkan ini bisa membantu yang tidak bisa memberikan makanan yang bergizi kepada anak mereka. Ini menjadi peran negara hadir untuk memberikan makan bergizi bagi anak-anak kita. Betul. Oke Teh, kalau bicara bergizi, isi dalam ompreng itu kan acuannya kan tadi ke isi piringku, dan di masing-masing SPPG itu kan sudah ada ahli gizi masing-masing yang menakar bahwa dan menjamin bahwa isi dari dalam ompreng itu sudah sesuai dengan angka kecukupan gizi. Nah, artinya kan ketika di sekolah ini anak-anak itu dipenuhi gizinya, perhatikan oleh pemerintah, begitu di rumah kan itu sudah menjadi tugasnya para orang tua, para ibu khususnya. Nah, boleh gak sih Teh kasih insight sedikit untuk para ibu di rumah atau ya keluarga begitu ya, dalam mencegah stunting anak-anaknya, kira-kira bagaimana caranya agar ibu-ibu ini bisa mengedukasi anak-anaknya untuk bisa memenuhi gizinya setiap hari gitu. Ya, di rumah khusus. Stunting ini kan banyak ya faktornya. Tadi yang saya bilang, pertama ekonomi, kedua pola asuh, ya, ketiga literasi gizi, terus akses pelayanan pemenuhan gizi mereka juga mungkin terbatas. Jadi banyak hal. Tapi yang pasti tugas seorang ibu kan pasti bisa melihat apakah tumbuh kembang anak saya ini sesuai nggak sih dengan usianya, berat badan, tinggi badan anak saya ini sudah sesuai belum sih dengan usianya. Kita di Posyandu ini kan ditimbang nih, setiap 1 bulan sekali kita timbang berat badannya, tinggi badannya. Untuk orang tua khususnya kaum ibu ya, yang memang memiliki perhatian dan tahu gitu loh bahwa anak-anak mereka ini harus tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, pastinya kan akan aware loh, anak saya ternyata kenapa ya kok berat badannya nggak sesuai dengan usianya, atau enggak susah makan dan lain sebagainya. Pastinya seorang ibu akan memiliki kepekaan hati yang lebih dong. Jadi pastinya menurut saya sih yang pertama seorang ibu kan harus tahu literasi gizi yang baik seperti apa ya. Yang kedua pola asuh yang baik ya. Salah satunya adalah ditimbang, diukur tinggi badannya dan lain sebagainya. Ketika ada persoalan langsung dikomunikasikan dengan bidan setempat ya. Biasanya kenapa sih anak saya ini kok seperti ini. Nah biasanya kan karena ketidaktahuan mereka. Karena kita juga nggak bisa menyamaratakan bahwa pengetahuan masyarakat kita tuh sama kan, nggak bisa juga kita. Betul. Nah peran negara harus hadir di situ ya. Kita punya banyak sekali elemen penunjang seperti bidan, dokter, puskesmas, posyandu, kader-kader posyandu ya. Kita punya PSM, PKH, kita punya kader-kader yang banyak itu. Nah, mereka lah biasanya yang membantu kami waktu di daerah ya, untuk tentunya menginformasikan secara akurat bahwa ini kemungkinan stunting nih. Bahkan stunting itu tentunya potensi stunting itu dimulai dari 1000 hari kehidupan, bahkan dimulai dari anak-anak perempuan yang sudah memasuki masa reproduksi, dikasihlah kandung vitamin penambah darah untuk anemia. Itu biasanya kita kasih tuh anak-anak SMP, anak-anak SMA ya. Termasuk juga mengontrol ibu hamil. Dipastikan kandungan gizinya cukup. Jadi kalau kita bicara stunting bukan hanya ketika anak itu lahir terus tidak memiliki pola asuh, ekonomi, pola makan, akses yang tidak baik. Tapi memang dimulai dari bagaimana peran negara juga hadir untuk melakukan pengawasan bahwa dari mereka produktif, reproduksi, sampai mereka hamil, akhirnya melahirkan, sampai tumbuh kembang anak, itu memang benar-benar negara hadir untuk berkolaborasi dengan masyarakat itu sendiri. Betul, sepakat sekali Teh. Poin terakhir Teh, apakah menurut Teteh program MBG ini bisa menjadi turning point terbesar dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia? Iya jelas ya. Kalau menurut saya iya jelas. Kenapa? Ini berbeda ya.
pembangunan manusia itu pasti memerlukan waktu dan pasti lama. Betul. Kalau kita bicara pembangunan manusia, sumber daya manusia itu pasti berbeda dengan membangun fisik. Kalau membangun fisik, bangun jembatan, bangun jalan, bangun saluran air, ada uangnya bisa kita membangun. Tapi kalau pembangunan manusia itu memerlukan waktu yang panjang, komitmen yang kuat, konsistensi. Jadi program ini juga harus program yang berkelanjutan. Program yang benar-benar fokus, diperbaiki ketika ada kekurangan diperbaiki, dioptimalkan gitu loh. Jadi menurut saya sih ini adalah program yang ke depan ini untuk menjawab tantangan terkait masalah stunting dan juga tantangan untuk menjawab bahwa sumber daya manusia yang akan kita bentuk besok yang memang benar-benar memiliki output yang baik seperti tubuhnya yang sehat, otaknya yang cerdas kan gitu ya, terus juga mentalnya yang kuat, emosinya yang stabil dan lain sebagainya. Jadi salah satu solusinya adalah makan bergizi gratis. Cuman kalau boleh kami memberikan masukan ya dengan adanya pro kontra lah. Kalau untuk makan bergizi gratis sejauh ini kita lihat bahwa animo rakyat tuh bagus sekali. Mereka senang, happy, bahkan kadang-kadang kok daerah saya kok belum dapat makan bergizi gratis gitu ya. Itu yang terjadi di lapangan ya. Kalaupun misalnya ada hal-hal misalnya, Bu bosen nih menunya, saya selalu bilang bahwa itulah perlu peran serta komunikasi antara SPPG dengan sekolah. Jadi kan bisa kita lihat tuh mereka harus punya database ya bahwa makanan-makanan itu adalah bukan yang disukai aja, tetapi juga memang bergizi dan disukai oleh anak-anak biar nggak bosan gitu loh anak-anak. Tapi kalau boleh saran memang kalau bisa ya pengadaannya aja dulu yang dikurangin lah. Jadi hal yang sensitif di tengah ekonomi kita yang memang masih banyak yang sulit ya. Jadi harapannya bahwa program ini untuk difokuskan pada makan bergizi gratis. Jadi jangan dulu terkait masalah pengadaan yang urgensinya menurut saya sih belum pas ya dilakukan pada hari ini. Supaya apa? Supaya kita fokus pemerataan makan bergizi gratis sampai khususnya daerah-daerah 3T ya, daerah-daerah pedalaman, terus juga dikhususkan dulu daerah-daerah yang memang memiliki angka stunting yang tinggi, betul nggak? Dan dikhususkan dulu kepada daerah-daerah yang memang menginginkan adanya makan bergizi gratis. Jadi itu harapannya sih dari kami ya, dari saya khususnya yang terhadap makan bergizi gratis dan terhadap Badan Gizi Nasional. Baik, luar biasa sekali sisnya dari Teselika. Memang program MBG ini solusi untuk benar-benar yang membutuhkan ya khususnya ya. Memang berdampak baik karena seperti tujuan dari hadirnya program ini adalah untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Jadi ke depannya di tahun 2045 khususnya kita bisa menuju Indonesia Emas 2045 di mana anak-anak sudah tidak stunting lagi, sudah angka putus sekolah juga sudah tidak ada dan anak-anak kita bisa berdaya saing. Itu saja kawan gizi ngobrol santai kita dengan Teselika pada siang hari ini yang cerah sekali. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya di BGN Talks. Dadah, terima kasih. Turun ya Teh ya. Turun, cantik.